Anda kembali lagi menyaksikan Energy and Mining Outlook 2023 dan seperti janji saya tadi sebelum jeda, kita akan buka sesi tanya jawab bagi para pemirsa dan juga hadirin. Silakan menyebutkan nama dan juga afiliasinya serta ditujukan untuk siapa. Kami mohon untuk pertanyaan diajukan secara singkat. Terima kasih. Kami persilakan. Untuk panitia dimohon untuk membantu memberikan mic-nya. Terima kasih. Oke, baik. Kami persilakan. Untuk pemirsa maupun hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, sekali lagi kami mohon untuk menyebutkan nama, afiliasinya dan ditujukan untuk kepada siapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Suganda Talib dari Miraganal Energy. Oke, pertanyaan saya ini ditujukan ke Pak Joko Siswanto atau tepatnya sebenarnya di ESDM ya. Ini menyangkut peraturan atau permen nomor 22 tahun 2016. Itu tentang pembangunan kilang mini, skala mini di Indonesia. Jadi permennya sudah ada ya, instrumennya dituangkan di dalam permen itu secara jelas. Dan perizinannya juga sudah sangat mudah ya saat ini melalui OSS itu untuk swasta bisa berpartisipasi. Terus pertanyaannya ini insentif untuk mendapatkan bahan baku itu kelihatannya perlu dari ESDM untuk memberikan guidance, kemudahan untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Soalnya ini sulit sekali, mungkin belum sinkron antara ESDM dengan SKK Migas maupun di bawahnya KKKS itu sendiri. Seperti banyak sekali potensi-potensi yang stranded gas, stranded kondensat, stranded crude oil yang tidak bisa diproduksi dan tidak bisa dimonetize. Nah, jadi saya kira perlu sekali instrumen undang-undangannya sudah ada, tinggal satu lagi bagaimana kemudahan bagi swasta untuk mendapatkan bahan baku dari untuk memproses itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko, bisa langsung dijawab. Terima kasih Pak. Jadi pertama saya terima kasih kepada Pak Suganda nih, PT Ganal Pak ya? Miraganal, yang Pak Kadafi juga ya. Boleh cerita sedikit, kita kurang minyak. Di tengah hutan sana di Kalimantan itu kita produksi 600 barel kondensat. Itu kalau nggak ada yang ngambil kita bakar aja. Pernah kita pakai truk, tapi karena jauh dari pelabuhan, ratusan kilometer, sehingga truknya itu karena nggak ada jalan juga, hujan, lumpur nggak bisa jalan. Kita punya ide pernah pasang pipa, nggak ada yang mau investasi. Nah alhamdulillah bersyukur, terima kasih Pak Kadafi bisa membangun kilang di sana. Jadi 600 barel itu dimanfaatkan sekarang untuk produksi BBM. Terima kasih Pak. Tepuk tangan nih buat Pak. Satu solusi. Nah mengenai kemudahan mendapatkan bahan baku Pak, terutama kalau minyak ya. Ini mohon maaf ya di sini saja. Tapi udah siaran langsung ya. Susah. Jadi gini loh, kita untuk kilang existing saja itu kan butuh minyak 1 juta barel. Produksi minyak kita sekarang itu tadi 600 berapa? 12 ya. CNBC menyampai sekarang sudah 615 sekarang rata-rata 620. Jadi kita masih kurang sekitar berapa? Ya 400-300, sebagian itu juga punya K3S, mereka bawa ke negaranya. Jadi kita lebih kurang ini sekarang impor minyak mentah sebagai bahan baku kilang 500.000 barel. Nah kalau ada kilang baru artinya apa? Ya kebutuhannya dari impor. Bagaimana kita mudah mendapatkan kilang existing aja yang butuh segitu banyak,
Jadi setiap ada kilang baru, ya 100% impor. Nah sekarang 1 liter bensin yang diproduksi dari kilang, kita butuh bahan baku minyak mentah itu 3 liter gitu. Jadi ketika ada nambah kilang, otomatis impor bahan bakunya 3 kali lipat dari kebutuhan yang kita butuhkan gitu. Karena 1 liter crude itu sebagai 30% jadi bensin, sekian persen jadi solar, dari aftur, yang lainnya jadi ampas, aspal gitu. Jadi 1 liter bensin kita perlu 3 liter minyak mentah. Artinya apa? Ya impor kita tambah banyak. Nah ini Pak, mohon maaf Pak ya. Nah mengenai gas, flare gas terutama, alhamdulillah dari 200 mm flare gas seluruh Indonesia sekarang tinggal 70 mm. Kita manfaatkan untuk macam-macam gitu, untuk CNG dan sebagainya. Terima kasih juga kepada Pak Kadafi, perusahaan Bapak, ini dimanfaatkan. Nah mengenai harga, sudah terbit sebetulnya permen untuk flare gas itu bisa harganya 0,35. Nah itu Bapak harus kerjasama dengan BLU pemerintah, karena itu untuk pemerintah gitu. Nah strateginya udah kerjasama aja lah. Yang kedua sebetulnya dilelang. Nah permasalahannya SKK ini sampai hari ini, mohon maaf ya waktu itu, nggak tahu, mudah-mudahan sekarang sudah. Harus dibentuk panitia lelang untuk melelang siapa yang paling tinggi dari flare gas. Karena apa? Mereka tuh takut sebelumnya, sebelum ada permen ini, flare gas itu dihargai 2, 4, 6 dolar Pak. Bagi saya pribadi, itu gratis pun nggak ada masalah. Karena apa? Kita punya program net zero emisi. Flare ini salah satunya menyebabkan emisi. Kalau dimanfaatkan gratis, artinya apa? Nanti ada revenue di situ, ada tenaga kerja di situ, ada pajak di situ, tetap negara akan mendapat benefit gitu. Nah ini mungkin harus dipilih orang Pak, mohon maaf nih jadi, yang berani melakukan lelang gas-gas yang stranded itu, ya udah siapa yang menang harga tertinggi silakan saja. Mereka bilang ke saya, Pak Joko saya takut dengan KPK. Loh Pak, KPK-nya panggil sini menghadap saya, sampai saya gituin Pak coba. Karena ini kan mencemari udara Pak, kita buang uang. Tadi Bapak udah bagus tuh 600 barel kita bakar, terima kasih. Nah sekarang flare gas masih ada Pak, masih ada sekitar 70 mm. Nah gitu aja, duduk bareng gitu para pemangku kepentingan ini, aturan yang ada bisa kok 0,35 sen. Gitu. Caranya gimana ya, kerjasama, yang penting tidak ada penyalahgunaan atau kepentingan pribadi, masuk uang untuk pribadi, saya rasa KPK pun akan oke Pak. Ya itu mungkin jawaban saya Pak sementara. Terima kasih. Oke, makasih Pak Joko. Dari tadi Pak Kadafi ngasih jempol terus pas Pak Joko jawab. Mungkin Pak Kadafi bisa kasih tanggapan Pak. Terima kasih Pak. Itu memang kendala kita Pak. Selagi dibakar, pemerintah tidak mendapatkan apapun juga itu oke. Tapi selagi ada yang berminat ingin membeli, harganya itu kembali kepada harga yang acuan yang mereka miliki Pak. Yang menyebabkan akhirnya sangat rumit untuk menghitung keekonomiannya. Nah, Bapak tadi bilang benar, kalau memang bisa itu dilelang dan harga tertinggi itu diberikan, itu akan bisa banyak pemain-pemain seperti saya yang akan mengambil Pak. Karena jelas mereka tidak mau mengambil karena secara keekonomian akan rumit memproses flare gas tersebut, apalagi di lokasi-lokasi yang stranded. Karena investasi yang harus dikeluarkan itu signifikan sekali untuk membawa produk tersebut keluar dari lokasi. Jadi kalau Bapak bisa mengusulkan itu kepada pemerintah dan itu bisa terjadi, saya yakin produksi kita mungkin akan sedikit terangkat dan akan bisa dimaksimalkan. Kita tidak mau memang mengambil hak-haknya tadi Pertamina dalam hal asupan minyak ya Pak ya. Kita tidak mau, kita mau memaksimalkan hal-hal yang memang dibuang atau tidak dipergunakan yang akhirnya menjadi efektif dan menjadi positif untuk semuanya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kami juga melihat saat ini telah hadir staf sus Menteri SDM Bapak Sampai Purba. Mungkin bisa menanggapi Pak yang tadi ditanyakan. Kami persilakan untuk diberikan mic-nya, mohon kesediaannya untuk menanggapi pertanyaan yang disampaikan tadi. Terima kasih. Silakan Pak tanggapannya. Terima kasih Pak Bu. Ini bagus juga lemparan pertanyaannya. Saya pikir saya tadi sangat mengamati, kalau saya melihat ada persesuaiannya. Dalam konteks flare gas, tadi Pak Joko, itu kami kerjakan ketika Pak Joko masih dirjen, makanya beliau hafal betul angka-angka itu. Saya masih di SKK waktu itu, dan memang untuk flare gas, tadi seperti yang disampaikan. Nah,
terkait dengan yang Bapak sampaikan, ketika ada, saya baca tadi sebetulnya, saya ulang membaca permen tadi itu, yang 2016. Nah ketika ada yang berminat lalu harga menjadi sangat tinggi, ini memang akan menjadi sebuah isu. Saya menyarankan begini saja, karena Bapak adalah praktisi dan rekan-rekan Bapak praktisi, nah supaya tidak kembali ke sana, what kind of regulation you expect? Ini yang kita sama-sama bawa, serius ini, kita sama-sama ke SKK, seperti apa supaya dia workable untuk Bapak sebagai pebisnis dan untuk Republik juga akan workable, akan mengurangi NZR. Dan yang tadi, jika memang diperlukan kerjasama dengan BLU, make sure BLU-nya juga memberikan kontribusi dan itu sangat penting dan memang akan tetap memberikan kontribusi setidaknya di keilmuan. Saya hanya bisa menyampaikan itu dan kami siap mendengarkan dan kami siap nanti dengan Bapak apabila diperlukan bersama-sama kita. Dan tentu mappingnya Bapak sudah punya. Itu tadi yang lokasi 130 itu seingat saya sangat stranded di mana-mana dan sangat kecil-kecil. Dan sebagian ada yang digunakan juga untuk kepentingan internal. Jadi tentunya itu juga harus kita lihat. Terhadap minyak tadi Pak Joko telah menyampaikan memang tidak terlalu banyak opportunity yang tersedia, tapi untuk gas really your opportunity. Saya kira demikian saja Ibu, makasih. Terima kasih Pak atas tanggapannya, semoga sudah cukup terjawab ya Pak ya. Baiklah, kita berikan kesempatan untuk peserta lain untuk mengajukan pertanyaan. Kami mohon untuk menyebutkan nama, afiliasi dan juga pertanyaannya untuk ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Oke, mungkin sebelah sana minta tolong mic-nya. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya ditujukan kepada Bapak Daniel. Seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, upaya yang dilakukan Pertamina adalah dengan mengembangkan sumur-sumur eksplorasi dan penerapan EOR. Pertanyaan saya adalah berapa persen barel yang kira-kira bisa ditingkatkan dari metode EOR dan juga perbandingan cost-nya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, silakan langsung dijawab Pak. Dari afiliasi mana tadi Mbak? Dari IATMI. Dari mana? IATMI, Ikatan Ahli Teknik Minyak Indonesia. Oh iya nih Pak. Oh, kalau dari IATMI mestinya IATMI bisa menjawab sendiri ya. Begini, memang betul tadi saya sampaikan bahwa kalau kita tidak melakukan effort itu natural declining rate-nya di Indonesia ini berkisar 20-30% ya. Jadi kalau tadi produksi nasional kita katakanlah 600, kalau tidak ada effort maka produksinya akan turun, kalau itu 20% maka akan turun 120.000 barrel per hari. Jadi kalau tidak melakukan apa-apa yang tahun ini 600, tahun depan itu tinggal 480, tahun depannya akan turun mungkin dari 300-an dan akan habis dalam 5 tahun. Nah, itulah yang kita lakukan dengan mengoptimalkan produksi sumur-sumur yang ada plus melakukan drilling gitu ya di lapangan-lapangan yang memang sudah produksi ya, itu namanya pengembangan, sumur pengembangan, bukan sumur eksplorasi ya. Nah, ada effort lain memang sebetulnya yang tadi disebutkan gitu ya. Selain melakukan eksplorasi juga ada yang namanya EOR atau juga lazim juga dikenal dengan IOR gitu ya. Improve Oil Recovery. Ya, kalau EOR itu Enhance Oil Recovery. Nah, dalam Enhance Oil Recovery ini apa yang dilakukan adalah dengan melakukan beberapa intervensi gitu ya ke reservoir, ke cadangan yang ada di bawah. Ini pada umumnya yang sekarang sudah dilakukan itu adalah dengan melakukan water flood gitu ya, yang cukup besar dilakukan di lapangan Rokan saat ini ya. Di samping itu juga kita melakukan injeksi-injeksi lain gitu ya, yang ke depan itu akan terus berkembang ya. Sekarang sedang berkembang
beberapa lapangan juga sudah dilakukan chemical injection, surfactant injection. Ke depan akan ada CO2 dan sekarang pun sudah kita lakukan CO2 injection. Nah itulah AEOR dan IOR yang kita sudah lakukan sekarang. Pertanyaannya, berapa persenkah dampak dari EOR ini yang terhadap produksi nasional? Ya. Ini memang kalau jawaban straightforwardnya ini dengan ada beberapa asumsi. Karena ada beberapa yang mengatakan, oh kalau water flood itu ya itu sebetulnya bukan EOR gitu ya, itu lebih kepada pressure maintenance sehingga itu tidak bisa dihitung gitu. Nah ini memang ahli teknik perminyakan lah nanti yang bisa mendefinisikan gitu ya. Tapi yang pasti sekarang ini upaya-upaya tersebut sudah dilakukan dan hasilnya saya kira ya apa yang kita alami sekarang ya, meskipun memang produksinya terus menurun gitu ya, tapi at least kita bisa menahan declining rate yang ada sekarang gitu ya. Nah kami di Pertamina sendiri memang juga melakukan ini gitu ya. Terus kita lakukan uji coba, pilot project yang kita kerjakan. So far hasil dari EOR ini memang dari sisi barrel per harinya belum terlalu signifikan ya. Kenapa? Karena ini perlu proses yang lama gitu ya. Jadi untuk membuktikan bahwa ini cukup efektif ya, itu sudah kita kerjakan ya 3-5 tahun terakhir, sudah ada hasilnya, sudah gitu ya. Angkanya sekarang ini masih berkisar antara 10 sampai 15 ribu barrel per hari. Progresnya gitu ya. Kita harapkan ke depan ini akan terus berlangsung, injeksi terus kita lakukan dan semoga ini akan terus meningkat ke depannya. Dari existing EOR yang kita lakukan. Ya, kita juga terus lakukan tambahan-tambahan aktivitas-aktivitas yang kita terus lakukan in addition to the existing EOR execution yang sudah kita lakukan. Gitu. Jadi ini memang harapan ke depan tidak simple, tidak straightforward, prosesnya panjang, ya perlu uji lab dulu sebelum masuk uji lapangan, baru masuk skala komersial, gitu. Jadi ini prosesnya 5-10 tahun baru kita bisa melihat hasilnya. Mungkin demikian Mbak yang bisa saya sharing dalam kesempatan ini. Terima kasih. Perlu effort, bahkan waktunya tadi cukup lama ya Pak ya. Iya. Mungkin dari hadirin ada yang ingin menanggapi sesi diskusi kita pada hari ini atau masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, mungkin yang di sebelah kiri di nomor 5, silakan. Terima kasih. Nama saya Elia Nelson, perwakilan dari HIPMI. Mohon izin mungkin pertanyaan saya untuk Pak Joko Siswanto, tapi bila bisa ditanggapi oleh panelis lain, dipersilahkan. Izin Pak, dari tadi kita diskusi tentang ketahanan energi, kita bicara juga tentang ESG, tapi kok obrolan tentang renewable energinya kurang dalam. Kami dari HIPMI, kita cukup serius untuk membahas tentang energi baru terbarukan, sehingga ini juga salah satu poin yang ingin kami sampaikan. Kami ingin mengajukan saran Pak, terutama kepada Den, untuk ada salah satu bidang yang menurut kami, salah satu sektor yang menurut kami belum fully unlock, yaitu di bidang solar panel, tenaga surya. Ini kita negara Indonesia adalah negara dengan posisi geografis yang mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup banyak sepanjang tahun, tapi kita belum serius menggarap sektor ini. Memang sudah ada peraturan menteri untuk pembangkit listrik tenaga surya di atap, tapi ini kita belum fully serius di dalam skala yang masif. Sedangkan kalau kita bicara panjang, mungkin banyak yang bilang kita terkendala dari sisi supply. Kita masih bergantung sekali untuk impor dari solar panelnya. Tapi Pak, kami dari HIPMI mau mengajukan saran bahwa salah satu bahan baku utama solar panel, terutama monokristalin dan polikristalin itu bahan bakunya adalah silikon. Jadi tambang pasir silika itu kita cukup banyak, cukup melimpah. Nah ini
kami dari HIPMI cukup serius untuk berkontribusi dalam hal ini. Kalau memang ada roadmap-nya untuk menuju hilirisasi dalam produksi silikon, kami siap untuk berkontribusi. Mohon menjadi masukan juga dari bapak-bapak di DEN, sehingga ini bisa menjadi roadmap ke depannya untuk menunjang ketahanan energi di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ditujukan untuk perwakilan PLN maupun Pertamina. Mohon izin Pak, terkait juga tentang EBT, kami sangat menyambut sudah ada program PLN terutama di PLTU untuk co-firing. Ini juga sama Pak, kami dari anak-anak HIPMI sudah didorong untuk kita bisa berkontribusi dalam biomass. Jadi kalau Bapak butuh wood chip ataupun juga wood pellet, kami siap. Bahkan tadi kami ada note sedikit tentang REC Pak, Renewable Energy Certificate. Di situ HIPMI mau berkontribusi. Kita sedang membentuk HIPMI Carbon Kalkulator, di mana di situ kita akan membantu cara menghitung karbon offset dan lainnya. Kami harap ini juga kami bisa berkontribusi lebih jauh. Itu harapan kami karena kami tahu dalam ketahanan energi ke depan, renewable energy menjadi salah satu tulang punggung utama. Demikian, terima kasih. Terima kasih, silakan Pak Joko terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih Mas dari HIPMI ini, segera saja saya kira bikin proposal ya ke APAMSI, Asosiasi Produsen Modul Surya Indonesia, karena kebetulan saya juga anggota Dewan Pakar di sana. Kita membutuhkan dana 4 triliun untuk membangun sendiri produksi sel suryanya. Selama ini kita import dari Cina terutama karena mereka tuh pabriknya sudah besar, bahkan kita ekspor bahan bakunya pasir silika ke sana, kita impor bahan jadinya gitu. Nah, saya pernah punya ide mengumpulkan 4 bank BUMN, saya punya ide ngadap Bu Sri Mulyani dan Mensesnek, masing-masing BUMN 1 triliun kan gampang ya, 4 triliun. Tapi kalau HIPMI punya uang sendiri gitu karena ini bisnis, mungkin segera saja Pak. Karena memang ini salah satu kendala kita, kenapa TKDN untuk solar panel itu belum 50%, karena bahan bakunya 100% untuk sel-selnya itu dari impor. Kita punya pabrik tapi semacam kayak instalasi saja gitu. Nah ini kurang berkembang karena begini, impor bahan jadi teman-teman yang menang lelang itu lebih senang impor, karena impor bahan jadi itu pajaknya malah nggak ada. Tapi kalau kita impor komponen, masing-masing komponen ada pajaknya, jadi mahal gitu. Jadi menurut saya ini segera saja Pak, kalau memang HIPMI ada dana 4 triliun, segera kerjasama dengan para anggota APAMSI untuk, mereka sudah saya temukan dengan Kepala Badan Geologi, lapangan-lapangan yang mengandung pasir silika sudah saya temukan. Jadi mungkin tinggal perencanaan, FS tadi dan pendanaannya Pak. Kita sangat mendorong ini dan salah satu produsen modul surya itu Agra kerjasama dengan LEN, itu sudah kerjasama juga dengan Indonesian Power untuk membangun pabriknya Pak. Nah saya tunggu-tunggu kapan groundbreakingnya belum juga nih. Mungkin dengan dorongan HIPMI bisa membantu mempercepat. Mungkin itu, terima kasih Mbak, Mas. Oke baik, saya minta tanggapannya kepada Pak Iwan terkait dengan tadi PLT co-firing biomas, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Alsa. Pak dari HIPMI, kami menyambut baik ya. Jadi memang salah satu program dari Green Booster PLN, ya, Green Booster PLN itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan bauran energi melalui biomass ya, biomass. Nah, itu kita terapkan di pembangkit listrik tenaga uap ya atau PLTU yang saat ini sedang berlangsung, di mana kita mempunyai target itu sebesar 52 unit PLTU kita nanti akan kita co-firingkan. Nah, dengan demikian berarti feedstocknya juga tentunya akan membutuhkan dalam jumlah yang besar ya. Dalam jumlah yang besar. Nah ini kami sangat senang ini ada yang bisa nanti mungkin membantu kami untuk penyediaan feedstock sehingga dapat meningkatkan pasokan biomass ke PLTU yang ada tersebar ya di seluruh Indonesia tentunya. Nah kami juga seperti halnya Pertamina juga sedang berlangsung holding subholding ya.
Nah, salah satu subholding yang menangani energi primer itu nanti juga ada menangani biomass. Jadi seperti halnya energi primer lainnya, ada batu bara, gas, dan biomass merupakan salah satu direktorat yang ada di subholding energi primer Indonesia yang merupakan salah satu subholding yang dibentuk dalam rangka holding subholding di PLN. Baik, kami nanti mungkin bisa nanti berkoordinasi lebih lanjut dengan teman-teman yang ada di subholding energi primer. Dan kami juga tentu terbuka untuk kerjasama dengan program-program green energy lainnya. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan minta tanggapan ke Pak Daniel. Silakan Pak ditambahkan. Terkait dengan new and renewable energy, Pertamina melihat ini adalah salah satu penopang masa depan perusahaan. Apa yang kita lakukan 3 tahun yang lalu, kita membentuk subholding yang khusus akan dan fokus untuk menggarap bisnis new and renewable energy, termasuk power, ya kita sebut subholding power dan new renewable energy, PT PPI, Pertamina Power International. Ini memang sudah kita desain untuk menjadi entitas di Pertamina Group untuk menggarap, mengembangkan bisnis new renewable energy. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah memproyeksikan bahwa dari new and renewable energy ini dalam beberapa puluh tahun ke depan ini akan dan harus terus berkembang. Harus terus meningkat dari sisi bisnis, revenue, dan juga profit. Nah, apa yang mereka, tidak hanya dari sisi bisnis komoditasnya saja, tetapi juga entitas ini nanti juga yang akan menggarap mengenai carbon marketnya. Gitu. Jadi yang sekarang mereka sudah develop itu seperti tadi disebutkan ya, carbon kalkulator, ya, carbon accounting, carbon trading, ini sudah dikerjakan. Dan kita juga sudah melakukan internal carbon pricing. Jadi future business yang sekarang ini mungkin dari sisi skala itu belum bisa dieksekusi dengan cepat, itu memang betul sekali. Jadi komersialisasi dari bisnis opportunity renewable, new and renewable energy ini masih challenge dari sisi komersialnya, ya, karena purchasing power di Indonesia ini memang belum sebagus tentunya ya di negara-negara maju di Eropa, Amerika dan segala macam. Tapi peluangnya ada, resourcesnya ada. Marketnya di Indonesia ada, hanya saja belum ready marketnya. Tapi ke depan ini suatu keniscayaan. Ya. Jadi learning curve-nya ini memang masih di tahap awal nih. Ya. Tapi for sure ini akan terus meningkat dan akan bisa eksponensial mungkin dalam 10-15 tahun ke depan. Ya. Jadi ini future business yang saya kira sangat menarik. Kerjasama BUMN dengan swasta ini juga sudah terjadi, gitu ya. Saya sendiri juga aktif di Kadin dan ini kita dorong terus supaya kerjasama BUMN dan swasta ini terus terjadi. Tidak bisa BUMN ini jalan sendiri, enggak akan sanggup menggarap bisnis yang begitu besar. Jadi harus bekerjasama dengan swasta, ya salah satunya dengan HIPMI. Jadi dari sisi gerakannya saya kira ini sudah sama gitu ya, hanya saja memang readiness dari market ini yang maturity-nya ini masih perlu waktu gitu ya. Banyak aspek, kalau teknologi udah available, udah proven di mana-mana ya, di Eropa sudah 10 tahun lebih awal dari kita, jadi no question about it gitu ya. It's just a matter of how to commercial the opportunity ini, dan ini memang salah satu faktornya adalah market readiness ya. Pertamina apa yang kita lakukan sambil menunggu market yang ada ini, itu kita gunakan, manfaatkan
teknologi yang ada ini untuk kepentingan internal kita dulu. Dalam konteks kita mendekarbonisasi bisnis Pertamina. Jadi di upstream saja, contohnya di Rokan, kita akan pasang PLTS ratusan megawatt di sana yang akan kita pakai untuk sebagai sumber listrik di Rokan, di upstream gitu ya. Menggantikan yang selama ini mereka bakar fossil fuels-nya. Ya, ini dalam konteks mendekarbonisasi. Di kilang-kilang pun itu kita lakukan. Listrik-listrik yang selama ini didapatkan dari membakar fuel oil di kilang, ya, itu untuk pertama-tama untuk perumahan itu sudah kita pasang semuanya solar cell. Gitu. Jadi otomatis konsumsi energi di kilang yang berasal dari fosil, dari karbon itu sudah berkurang. Begitu. Ini adalah konteks kita juga mendecarbonize our existing operation. Ya, jadi kita menggunakan renewable energy. Biofuel juga sudah kita lakukan, biomass juga sudah ada yang bisa kita komersilkan. Memang returnnya tidak terlalu atraktif gitu ya. Tetapi at least dari sisi ROI-nya ini meskipun minimal kita harus lakukan. Untuk apa? Ya, untuk membangun footprint. Ya, ada value lain yang kita generate di situ, yaitu dekarbonisasinya, yaitu ESG-nya gitu. Meskipun dari sisi perhitungan itu tidak terlalu tangible, tetapi dari sisi corporate branding gitu ya, itu kita sudah bisa gain sesuatu. Contohnya, dengan kita meningkatnya ESG scoring Pertamina, itu kita akses kita untuk mendapatkan green financing itu lebih terbuka. Untuk akses kita untuk mendapatkan financing yang existing fossil fuels, karena kita memiliki ESG program yang cukup prudent, itu bisa menjadi pembuka begitu ya, untuk kita bisa mendapatkan akses untuk financing kita gitu. Yang itu mungkin kalau kita perhitungkan ya mungkin dari sisi cost of financingnya gitu ya, ya mungkin dari sisi besaran mungkin 0 point something %. Tapi dengan investasi Pertamina setiap tahun yang hampir sekitar 5 billion US dollars gitu, hampir 100 triliun setiap tahun. Tahun ini capex kita hampir 9 billion ya, 150 triliun. Itu 0 sekian % saja. Ya, itu kita bisa perhitungkan value-nya begitu. Jadi memang inilah dinamika energi transisi yang ada sekarang. Makasih. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Mohon maaf sayang sekali waktu kita terbatas. Jadi untuk hadirin kami tidak bisa memberikan kesempatan lagi untuk bertanya. Mungkin bisa nanti sesi setelah ini lagi break kita bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak sudah menyampaikan diskusi yang cukup menarik, menambah perspektif baru terkait dengan ketahanan sektor energi tanah air di tengah gejolak perekonomian global. Sebetulnya ketahanan energi nasional masih dalam kategori tahan, kemudian juga proyeksi konsumsi nasional ini diperkirakan masih akan terus meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Belum lagi dari sisi supply juga terus digenjot meskipun menghadapi berbagai tantangan. Tadi juga sudah disampaikan upaya-upaya yang dilakukan di tengah juga transisi energi yang terus digalakan. Tentunya sinergi dan juga kolaborasi antar stakeholder diperlukan untuk memajukan ketahanan dan juga kemandirian energi nasional. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Joko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Bapak Iwan Utama, EVP Perencanaan Strategis Pembangkit PT PLN Persero. Terima kasih Bapak Daniel S. Purba, SVP Strategy and Investment PT Pertamina Persero. Dan juga Bapak Kadafi Yahya, Presiden Direktur Birah Ganal Energi. Sehat dan sukses selalu untuk para narasumber. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk perspektif yang sangat menarik pada hari ini. Pemirsa dan juga hadirin, usai jeda, Energy and Mining Outlook 2023 masih akan kembali yang tentunya membahas topik yang tidak kalah menarik, yaitu industri tambang kunci Indonesia melompat menjadi negara maju. Jadi pastikan Anda masih tetap bersama kami di CNBC Indonesia.